Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah edisi Bahasa Minang. Iko buya, orang di rantau banyak nak bertanya buya. Tanya siapa? Amang konyo kalau aratu pusako ko kan apa dusi bayang. Padahal kan Minang ko adat bersandi sara. Sara bersandi kitabullah. Kalau non sara kan aratu ko laki-laki namanya ya. Iya. Ya bersih loh. Nah, tapi bah di Minang ko jatuh ke anak berusi. Aku bahasa mana aku ya. Aku jadi heboh. Amal lewat tinggal di kampung, kira-kira pepopo dah kan. Aku orang rantau namanya ya. Tapi orang di kampung kan perlu juga tahu juga sebenarnya kan. Artinya kita perlu menjadikan ke masyarakat. Iya. Bahas sebenarnya posisi harus bersakul menengkabau. Inilah Pak, terima kasih tanya kok soalnya para luar di samping orang Minang, baik yang di rantau pun di kampung, ini harus paham ya Pak. Betujuh orang yang di luar Minangkabau misalnya, kan aku pertanyakan orang. Iya. Awak kok ada bahasa di syarat, syarat bahasa di kitabullah. Kitabullah itu Al-Quran. Hukumnya hukum faraid, warisan. Sementara ternyata kita sini enggak, kita matrilineal. Dari turunan ibu gitu. Artinya dari mama jatuh ke menakan kan. Jadi begini Pak, barangkali kita sapulah di sana. Nenek mama dalam masa tua, alim ulama jadi pandai sudah benar melayari 100 dun sanak di salunya, ya. Jadi kita kok baca itu cerita saja. Jadi kita kok nak majai tentara mari, tidak majai alang tabang, ikan berenang, tapi kita baca itu cerita. Karena ada orang tanya tu dia kan. Cerita itu pertanyaan tu pas mana. Jadi an sebenarnya posisi Ratu Pusako Minangkabau. Kau nan sepengetahuan nabo wah. Tentu nan dapat dan nan tahu apa juga. Nanti terima dari nan tua ya. Tanya tu di Minangkabau tu Ratu Pusako kau dua macamnya Pak. Dua macamnya. Dua macam Ratu Pusako. Kau nanya Ratu dua macamnya. Ada yang namakan Ratu Pusako tinggi. Dan ada namanya pusako rendah. Tinggi rendah. Nah pusako tinggi ko biasanya sabui dan didapet jo tambilang basi. Tambilang basi. Sedangkan Ratu rendah ko tambilang ame. Amang kasihnya tambilang basi. Ratu dan didapet dulu orang-orang tua kita melalui Manaroko. Manaroko, menebas hutan, itu membuka lahan, itu secara gotong royong. Gotong satu kaum, satu pesuku lah. Katalah sukunya suku Koto, Jambak, macam. Itu pesukuan itu satu, itu gotong royongnya. Maka ketika itu bersepakat bersuku tanah kaum. Tanah kaum namanya. Jadi kalau tanah kaum bikuko pusakonya pusako tinggi. Pusako tinggi dan didapet yo tambilang basi. Itulah dan kemudian dan pewarisannya melalui ibu. Itu melalui ibu. Jadi tidak melalui keturunan bapak dong. Kurang rami-rami kok. Rami. Dan dia ketika itu ya secara awak kini ya was pakai aja kok untuk anak cucu gitu kok. Jadi kok sehingga dibuat kesepakatan ya kalau kita bawa ke agama namanya kok hartu amanah. Amanah dia kesepakatan amanahnya. Ratu kok adalah untuk kebaikan, kemaslahatan dan untuk anak cucu kita di belakang hari. Sehingga anak tu kau tak bisa dia pun dijual balikan tu.
Lalu kesepakatan tuh. Jadi nggak bisa jual. Nggak bisa jualikan atau pusako tinggi kalau. Iku orang tu pusako untuk menurun. Orang lalu lahir pun itu berhak untuk memanfaatkannya. Anak laki-laki itu lahir itu berhak. Sehingga di Minangkabau itu ada satu ketentuan bahasa namanya atau pusako tinggi itu tidak boleh dijual, digadai hanya oleh kecuali oleh pekaru saja. Ada sampai pekaru. Boleh berarti kalau ada sampai. Boleh tapi sampai pekaru. Sampai kau ya. Tapi kita tunggu sampai pekaru dulu. Tadi kan ada dua pusako. Jadi sudah. Nah pusako rendah aku dan dapat jauh tampilan ameh. Tampilan ameh itu kasih ameh kan apa kok alat tukar, artinya piti lah, emas ya, emas di Bali yang barang bernilai tinggi dan di Bali juga piti, artinya tidak merokok loh, sesuatu dan dapat melalui jual beli. Jadi nama Bali kok apa? Apa orang kaya orang Bali? Kalau ikonnya di Bali apa siapa saja dan membali, tapi ikon namanya pusako. Pusako rendah. Ikut di Minangkabau, ikut tidak dibagi, tidak di pewarisannya, tidak seperti tadi loh. Ikut dan dibagi menurut faraid. Itu. Jadi tidak sadonya. Jadi jangan salah kaprah. Orang Minang atau punya orang Minang jangan salah kaprah. Maksudnya jadi kecil itu tidak Islam. Tidak itu masalahnya. Ikut ada dua orang dan berbeda. Iku haratu amanah, tapi nanti hartu milik dan bisa tasarufkan oleh dan membalinya itu dan diwariskan melalui syariat Islam. Itu dan berdasarkan hukum faraid dan ada dalam Al-Quran. Itu Pak ceritanya. Jadi dua macam. Dua macam. Jadi bukan berarti orang yang Minangkabau itu kan kok Islam tapi kok hartu persekutuan ini diwariskan melalui material itu. Jadi kalau nama dusi kau yang lama rantau ya, lain dapat je kau. Umpama banyak bersuami kau awak je, dibawa rantau entah ke Palembang, entah ke Medan, entah ke Jakarta kan. Tapi ni dari padusi kau, dapat je sebut tinggi kau. Jadi soalnya begini Pak. Jadi sebenarnya rata persekutuan selama orang tu masih termasuk kaum itu aku juga mendapat tapi ikut di Minangkabau kok tidak dibagi loh Pak. Tidak dibagi. Kalau dibagi apinya ikut dimanfaatkan secara menurut. Jadi dimanfaatkan ikut namanya baban segera terbau gitu. Jadi artinya dipakai dan orang nenek mama bisa juga pakai. Itu namanya pusako untuk singguluang namanya. Singguluang itu ada nenek mama atau mama dan dia tugas tanggung jawab untuk mengurus kemenakannya. Tentunya perlu biaya pula Pak. Itu namanya tanah singguluang namanya. Singguluang itu untuk menginjek baban gitu. Sehingga waktu kalau aku mama ini dapatnya dari pusako tinggi itu. Betul juga kalau misalnya nanti kita laki-laki berkarajo, menggarap sawah semuanya dapat juga dari bagian karajonya. Nah, gitu. Jadi artinya bukan berarti padusi saja kita dapat apa-apa. Kalau yang kerja tapi itu juga kalau nyawa jual bini kata lain dia menggarap pusako. Kalau di rumah bini pula dia dapat pula itu. Jadi sebenarnya itu apa saja semacam apa namanya mungkin rezeki laki-laki itu di rumah bini dan rezeki itu untuk jaminan. Apa namanya jaminan daripada untuk kebutuhan dari anak kemenakan. Sehingga tidak ada anak kemenakan yang terlantar, baik sekolah semacam tidak terlantar. Kenapa? Ada anak tu pusako. Dan satu hal Pak yang barangkali harus pahami, dengan sistem pusako tinggi itu, tidak boleh dijual negara itu di Minangkabau boleh kecekan selamat kita punya pusako dari apa namanya, tidak ada sampai orang-orang asing sampai kapur itu tidak ada loh. Sama jual itu susah, tidak bisa. Kalau dia satu pusako harus sepakati dulu. Tidak bisa dijual-jual saja. Sehingga dulu sampai kini hampir Sumatera Barat itu kecuali perkotaannya itu tanahnya itu selamat daripada dibali oleh pihak-pihak lain. Sehingga tidak bisa agama lain kita tidak bisa lagi. Gitu. Rapet ini mama dulu atau batekan-tekan macam-macam dulu.
Ah gitu Pak. Jadi ikut sekedar pengetahuan. Ikut kita cerita mendudukannya. Iya. Selama tanah anda. Selama kan sampai gini ya. Cuma jadi tempat lain. Nggak sampai ke kedua tanah anda. Tapi enggak. Kalau di Sumatera Barat, Minangkabau, cuman ada tantangan gini Pak. Kenapa? Karena tanah ada. Kok gini lah bisa lo disertifikatkan. Kan ada prona-prona, lo sertifikatkan. Sertifikat tuh kalau ini punya sertifikat, makanya punya nilai jual, punya nilai ekonomi, bisa diborongkan ke bank boleh. Kalau diborongkan ke bank, tak bayar, bukan siapa ya? Itu dilelang lagi. Itu masalah. Itu sebenarnya perlu perhatian mama. Perhatian mama. Mendudukkan bah caranya tanah pusako, dan disertifikatkan itu harus didudukkan. Bah caranya nanti kedudukan antara mama dan kepala wali. Ya, jo kemenakannya dan bah caranya harus duduk. Sehingga tidak bisa hanya menggadaikan pulang saja atau memborongkan ke bank, tidak bisa. Itu juga harus diatur sesuai dengan tadi. Tidak boleh dijual jo. Dikasih walaupun juga bang, sertifikat itu harus kesepakatan dengan mama jo pihak bank itu. Masuk ke tanah pusako, tidak boleh kurang bank untuk menerima karena itu nanti akan menimbulkan persengketaan di dalam keluarga, dalam kaum, karena itu akan menyebabkan nanti ada pihak-pihak kemenakan yang dirugikan gitu. Masya Allah, super sekali ya. Oh iya, kalau di sebenarnya enggak pokok kan itu dibuat orang tua itu lah diperhitungkan visioner gitu, ke depan seperti apa gitu. Jadi tidak bisa misalnya, tapi cuma kadang-kadang kan begini, ada kadang-kadang arogansi kekuasaan, misalnya kalau merasa nih mama gua bisa saja, itu ada juga kadang-kadang upaya dari orang tua dulu itu untuk menjago Ratu Nagari itu hebat tuh. Sehingga kan diatur ada kerapatan antar negara segala macam. Jadi tidak bisa, dia harus tekan ada apa tuh. Di nenek mama, di kepala sukunya, kan ada. Tidak bisa surang-surang saja itu. Ada mama, ada nenek mama lagi. Jadi tidak bisa gitu, harus ada. Jadi memang sulit di Minangkabau itu untuk menjual mengalahkan sehingga alhamdulillah ya. Kalau tidak 100% atau 10-80% tanah pusako apa itu masih terpelihara gitu. Wah, mantap banget. Baik pemirsa Spirit Odawah, sangat jelas sekali ada dua macam harato. Dua macam nanti pusako tinggi, nanti pusako rendah. Pusako tinggi puluh nilainya, tinggi puluh harganya. Pusako rendah bisa dipermudah diperjualbelikan. Betul ya? Karena itu adalah kepemilikan berdasarkan usaha. Ya. Jadi itu bisa dijual, bisa dapat. Hak mentasarufkan adalah pada orang yang memiliki berusaha. Nasrul minallah wa fatkul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.